saiki isih kelingan dadi bukti yen aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi dan inovasi. Selamat malam sahabat NU Munthilan dimanapun sahabat berada, sahabat pengguna Facebook dan channel YouTube NU Munthilan dimanapun sahabat berada. Salam tradisi dan inovasi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita, berikut keluarga, kerabat, dan detolan dimanapun berada. Khususnya di malam hari ini, hari Ahad 6 September 2020. Dan malam hari ini kita berada di Jogloji Gunung Bring. Dan podcast malam hari ini, satu malam yang spesial karena malam hari ini kita kehadiran tamu tokoh NU Channel yang mungkin sering kita saksikan di channel YouTube maupun di media sosial, dan beliau malam hari ini berkesempatan untuk singgah dan hadir di meja podcast kita. Beliau yang terhormat Bapak Haji Imam Pitutuh Sugeng Dalu. Assalamualaikum. Sugeng Dalu, assalamualaikum. Salamnya ini luar biasa ini. Jadi salamnya itu apa? Tradisi dan inovasi ini cocok sekali karena kita al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu disarikan dari situ. Amin. Jadi menjaga tradisi dan melakukan inovasi. Amin. Dan terima kasih Pak Imam. Sekedar memperkenalkan bahwa salam ini 5 tahun yang lalu waktu kami di NU Munthilan ini punya sejarah. Pasca erupsi itu kita punya radio komunitas. Nah, salah satunya kita sebut salam tradisi dan inovasi. Ini salah satu karya besar dari beliau Bapak Ahmad Majidun. Ini Mas Majidun ini salah satu senior kami, dan beliau menitipkan satu salam ini dan alhamdulillah bisa kita ini lestarikan. Salamnya gue banget nih. NU banget, gue banget. Dan Pak Imam matur nuwun sangat panjenengan berkenan hadir di meja kami, dan satu kehormatan bagi kami tentunya yang mungkin selama ini kita mengidam-idamkan NU Channel. Nah, ini kami memperkenalkan diri juga bahwa kami jejak digital NU Munthilan ini di bawah Lakpesdam MBC NU Munthilan. Keren. Lakpesdam Munthilan NU Munthilan itu keren banget. Amin. Kece banget. Kenapa kece banget? Ya karena sudah ngomong digital. Ini membuktikan bahwa transformasi digital di lingkungan NU nggak ketinggalan. Amin. Boleh di tetangga sebelah kita boleh bandingin lah. Amin. Semakin meyakinkan saya bahwa ternyata jejak digital itu di bawah ada. Amin. Nah ini Pak Imam ini mungkin mengawali perkenalan. Pak Imam di usia yang saat ini angka berapa Pak? Tergantung pertanyaannya ke atas sama ke bawah ini. Bisa ke atas, bisa ke bawah Pak. Ya. Karena pertanyaannya sangat menjebak ini. Nanti khawatirnya nggak bisa nambah saya. Oh gitu. Pak Imam, ini panjenengan dari Ngawi, asli dari. Saya kebetulan lahirnya di Tuban. Oh, lahir di Tuban. Keluarga di Ngawi, tapi ditugaskan di Jakarta. Saya sehari-hari sebagai wakil sekjen PBNU. Wakil sekjen PBNU. Jadi tugasnya wakil sekjen itu ya melakukan yang tidak dilakukan para sepuh lah, melayani dan melakukan yang tidak dilakukan para sepuh. Kalau yang sepuh-sepuh sudah bagiannya ngaji, bagiannya ceramah, bagiannya nasihati lah, bagian yang bad boys-nya saya lah. Wakil Sekjen PBNU, secara singkat Pak Imam, perjalanan berorganisasi, karena ini kita juga berharap penggunaan digital di kami di jalur yang paling bawah dalam ini NU, MBC dan ke bawah ranting. Ini kita berharap menjadi satu media pengkaderan berbasis digital atau berbasis penggunaan media sosial. Sudah saatnya kita menggunakan pendekatan omni channel, online dan offline channel. NU konsolidasinya secara offline melalui akar rumput sudah sangat istimewa. Dan bahkan pengakuan ini tidak hanya diakui oleh Indonesia tapi diakui oleh dunia. Bahwa organisasi terbesar di dunia, civil society organization dan faith based organization, organisasi berbasis keagamaan atau organisasi masyarakat sipil terbesar di dunia yaitu NU.
Iya. Nah ini, jadi sudah nggak perlu khawatir. Iya. Kalau konsolidasinya di level offline artinya ketemuan, konsolidasi massal, di level hari-harian. Konsolidasinya NU itu manfaatnya banyak loh Mas. Iya, iya. Bayangin aja, coba kalau NU tidak punya akar jejaring sosial yang bisa merekatkan bangsa. Ini bahaya. Iya, iya. Kalau konsolidasinya NU macet bahaya. Kenapa bahaya? Satu-satunya social network yang cukup kuat yang bisa mengeratkan persatuan dan kesatuan Indonesia NU. Ya. Tradisi tahlilan, manakipan, Selapanan. yasinan, tibaan, selapanan, mitoni, sampai kemudian orang meninggal 100 dino, 40 dino dan lain sebagainya, itu bagian dari upaya social engineering yang dilakukan oleh NU untuk merekatkan warga dan bangsa. Iya, iya, iya. Ini yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Konsolidasi offline-nya udah jalan. Iya, iya. Sekarang saatnya teman-teman melakukan konsolidasi online. Online. Omni channel itu offline dan online. Iya. Kenapa hari ini harus dilakukan online dan offline bareng? Iya. Karena ada tantangan yang berat yang sedang kita hadapi. Jadi teman-teman NU Muntilan sudah benar melakukan bagaimana jejak digital NU Muntilan. Iya. Sudah benar. Iya. Jejak digital ini adalah menjawab 5 tantangan besar yang sedang kita hadapi. Iya, iya, iya. Ini langsung Oke. singkat saya akan ngomong. Tantangan yang sedang kita hadapi ini Mas Lukman, Iya. kita ini berhadapan dengan yang disebut sebagai pop culture war. Pop culture war. Ya, Ya. perang kebudayaan pop. Perang kebudayaan. Saya tidak menyebut perang ini adalah sebuah perang fisik yang seperti masa lalu, Ya. kemudian angkat senjata, kemudian bedil-bedilan, tembak-tembakan, tidak. Tapi hari ini kita sedang berhadapan dengan situasi bagaimana menguasai cara berpikir masyarakat dan lifestyle masyarakat. Pop culture war itu perang kebudayaan pop itu apa? Mulai musik, animasi, sport, e-sport, terus kemudian apa hal-hal animasi digital yang lain, itu juga bagian dari pop culture. Coba Masuk gaya hidup. Pak. Oh, gaya hidup masyarakat. Ya, Coba kalau nggak percaya Mas Lukman, adik-adiknya atau teman-temannya pasti kenal dengan artis Korea, Ya. Blackpink. Itu pasti BTS, kenal. ya. Ya. Karena Chinese pop, American pop, Korean pop, Taiwan pop, Japanese pop, semua masuk di sini menginfiltrasi cara hidup kita, gaya hidup kita, lifestyle kita. Sadar tidak sadar, kalau ngomong animasi pasti semua kenal itu dengan Doraemon, kenal Shinchan, kenal juga dengan apa yang Korea Iya, itu, iya, iya. itu juga pasti anak-anak sudah kenal semua hampir. Betul. Nah, ini serbuan konten digital ini yang datang melalui pop culture itu sudah menginfiltrasi masuk ke dalam cara berpikir anak muda Iya. kita Sampai- dan mungkin bahkan sampai ke anak-anak, anak-anak hari iya, ini. betul, Nah, betul. animasi Sampai itu kan sampai anak. ke Ya, anak-anak. ya, betul. Nah, ini yang kemudian bukan kita anti terhadap asing bukan, Ya. tetapi bagaimana dengan kita sendiri menjaga pop culture yang kita miliki atau tradisional culture yang sedang kita miliki, yang kita punyai, bagaimana dijaga. Kalau bisa melakukan kontra narasi dari itu, sehingga anak-anak kita tidak mencintai tokoh-tokoh animasinya anime dari asing, tidak mencintai lagunya lagu asing, tapi cinta lagu dalam negeri. Nah inilah kebutuhan kita untuk menjawab pop culture war nomor 1. Nomor 2 Mas Lukman, yang harus teman-teman ini NU Muntilan wajib ini, yang harus dijawab lagi adalah bagaimana kita sedang menghadapi perang yang kedua. Perang yang kedua ini tidak kalah seru. Perang yang kedua adalah perang yang kita sebut sebagai digital war. Perang digital. Perang digital. Kenapa Iya. saya sebut sebagai perang digital? Karena hampir di kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua platform digital itu kita butuhkan. Dan bahkan kita tergantung dengan platform digital. Betul. Coba bayangin, Iya. kalau nggak ada, salah satunya saya sebut, ada WhatsApp, ada Skype, ada Line, ada WeChat. Itu semua platform asing. Yang bagaimana kalau sampean kirim gitu aja, itu harus bayar kan gitu loh. Iya. Untuk pasang meme Meme wak wak Senyum. wak wak Ah, senyum betul, tok iya. atau Iya, iya. ngasih jempol Iya. gitu aja Harus bayar bayar. itu loh. Iya, betul, Nah, betul. ini kan apa platform-platform Iya. yang selama ini sadar tidak kita sadari menggrab data-data kita, behavior atau perilaku kita. Jadi kalau saya ngetris Mas Lukman gampang aja. Jadi Mas Lukman ini tiap hari yang dibicarain apa itu datanya sudah kita bisa sedot semua, namanya data mining gitu. Sedot datanya Mas Lukman, titiknya antara chip Joglo chip sampai kemana aja tiap hari. Berapa banyak intensitas orang yang jalan ke sana. Wah, itu nanti di situ dipasang iklan, di situ dipasang itu harus ada toko makanan, warung makanan atau toko apa. Ini adalah bagian dari data mining.
Yang selama ini menjadi PR kita. Nah, kalau kita tidak ada kontra narasinya atau produk kita sendiri, produk digital kita sendiri, dan kita tidak akan terjaga kedaulatannya, Mas. Kenapa tidak terjaga kedaulatannya? Semua data terekspos langsung ke sana. Dan bahkan quote unquote kita khawatir, Mas. Yang namanya kalau ada platform di sini mulai kita nyari apa-apa pakai Mbah Google. Nah, kita kalau mencari jalan kemana-mana Mbah Google kan. Kita kita jalan kemana-mana itu data kita sudah langsung ke-grab oleh mereka. Nah, ini perang yang harus kita hadapi. Bukan kita tidak peduli, tidak senang dengan itu. Mau tidak mau terpaksa kita tidak ada apa platform tandingan, ya kita pakai itu. Nah, pertanyaannya NU Muntilan, MWC Muntilan, bisa nggak kita bikin itu narasi untuk melakukan perang tanding dalam yang kedua yang disebut sebagai digital Perang war. digital. Yang ketiga, kita sedang berhadapan dengan situasi yang sangat penting. Sebenarnya kita akan berubah dari transaksi cash menjadi transaksi cashless. Kalau beli martabak muntilan atau gorengan muntilan itu sudah tidak lagi perlu pakai uang, nggak perlu pakai uang kertas. Sebentar lagi cashless. Kenapa? Karena semuanya sudah cukup dengan di digital currency. Dan bahkan besok itu namanya mata uang itu sudah equal dengan emas. Mau kita barter emas kita ambil dari mana? Harga emas yang ada di Cina di semua negara. Berapa di semua negara bisa kita ambil emasnya, bisa kita jual di sana. Kita nggak perlu bawa duit, cukup di situ hanya QR code, dan lain barcode dan lain sebagainya. Itu sudah bisa jalan. Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi besok itu pakai AID, digital AID. Digital AID itu single ID untuk seluruh dunia. Kita nggak perlu, mungkin sebentar lagi tidak perlu membawa paspor yang susah-susah masuk kemana-mana. Data kita dengan digital AID sudah terdeteksi ke imigrasi manapun. Nah, ini PR besar. Bagaimana kita jawab ini? Kalau enggak, ya otomatis mohon maaf banyak platform yang sekarang sudah narik duit. Di sini transaksinya menggunakan Indonesia, orang Indonesia yang transaksi, tapi duitnya nggak kena pajak Indonesia ya. Duitnya langsung ke negaranya mereka yang punya platform. Lah ini PR transaksi digital kita, e-commerce lah teman-teman yang online tiap hari itu kan juga duitnya bener nggak kedaulatan digital kita ada? Ini pertanyaan besarnya. Baru ngomong 3 ya. Kedaulatan digital di negara kita sudahkah terjaga dengan baik? Digital teritori kita itu apakah sudah benar-benar ada atau tidak? Apakah kita sudah menjaga kedaulatan digital? Nah, pertanyaan ini, kalau menjaga Indonesia bukan hanya menjaga teritorial yang dalam arti sesungguhnya, tetapi yang harus kita jaga juga adalah kedaulatan digital. Kedaulatan digital ini penting karena ini eranya era digital. Era digital, orang-orang kan masih menyebutnya 4.0. Sudah ketinggalan, sekarang sudah nggak up to date. Sekarang sudah 5.0. 5.0 itu adalah mengkombinasikan antara teknologi dan humanity. Jadi revolusi industri telekomunikasi dan informasi itu sudah melangkah satu step lagi sebenarnya. Sama lah kalau kita ngomong teknologi semua bisa kita gunain, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita gunain. Semisal kita mau menyemai benih, itu pasti masih butuh sentuhan humanity manusia. Waktunya, orangnya yang harus menyemai, gitu loh. Nah ini harus ada sentuhan-sentuhan itu. Kesadaran dunia sudah mengarah di sini. Nah kalau Indonesia mau membangun narasi, NU khususnya mau membangun narasi, bukan hanya teknologi dan humanity, tetapi tambah satu lagi, and spirituality. Karena pendekatan spiritual ini penting. Sekarang ketika Barat lagi blank, kehabisan pendekatannya yang logika terus, ekstra logika ini harus kita gunakan. Spiritual itu bukan artinya klinik yang tidak bisa dijelaskan secara akal sehat. Nah, kalau kita jelaskan dengan akal sehat, yang namanya filsafat itu 4 tahapan: logika, etika, estetika, metafisika. Ini berjalan seiring. Tidak ada metafisika tanpa logika. Jadi kalau orang membid'ah-bid'ahkan apa yang dilakukan orang itu goblok. Kenapa goblok? Enggak tahu logikanya. Ya karena kita berpikirnya sudah melampaui batas logika, namanya metafisika kan gitu. Kalau didetilin logika itu hal yang kecil bagi NU. Semisal, kenapa sih wong NU kok kudu salaman ya? Katanya silaturahim itu memperpanjang usia.
Silaturahim itu memperpanjang usia. Kita ketemuan begini memperpanjang usia. Loh kenapa sih wong NU salaman-salaman? Yang sekarang nggak boleh salaman karena pandemi. Karena itu ada gelombang elektromagnetik yang saling, kalau kita sentuhan begini itu ada energi yang saling change, saling memperbaharui, saling menguatkan. Makanya orang NU itu sampai tua-tua umurnya panjang-panjang gitu loh. Karena silaturahimnya kuat. Kalau dijelaskan dengan EMC anak-anak sekolahan, energi sama dengan materi kali kecepatan cahaya, itu bisa dijelaskan panjang kali lebar. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, dia hanya pindah satu tempat ke pindah yang lain. Bentuk energi itu apa saja? Everything in universe is energy. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu energi. Materi, tanah, air, api, eter, semua yang ada di alam kita, baju ini ada unsurnya 4 itu. Apa yang kita pakai hari ini nih, kita bisa komunikasi ini dijelaskan melalui gelombang elektromagnetik. Nah ini juga ada penjelasannya. Terus kemudian kalau orang NU bisa telepati, bisa ngundang kiai yang lain komunikasi tanpa harus ketemu, tanpa harus menggunakan teknologi virtual, apakah itu bukan teknologi? Itu teknologi, namanya teknologi spiritual. Nah kalau ini digabungkan antara teknologi spiritual, humanity dan teknologi modern, ini akan jadi wow. Ini PR besar kita. Ini baru 3. Tadi kalau saya jelasin panjang lebar. Yang keempat, kita sedang berhadapan dengan tantangan yang tidak kalah menarik. Yakni hari ini adalah tantangannya biological war. Perang biologi. Perang biologi ini sedang kita hadapi. Teman-teman kita di mana-mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang sedang ada. Itu realitas lah, yang namanya penyakit itu kan sunatullah kan. Ya penyakit dimanapun ada. Terus kemudian pertanyaannya jangan kemudian takut dan berhenti dengan penyakit. Tapi bagaimana dengan situasi pandemik ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadi kreatif. Kreatif itu kayak reaktif. Kenapa harus begitu? Karena kalau enggak ekonomi kita hancur. Coba jangan bayangkan kalau kemudian semua orang ketakutan dan kemudian generasinya hanya diem di rumah saja gimana? Coba bayangkan, enggak ada produktivitas. Kalau tidak ada produktivitas, otomatis orang tidak akan bergerak kemana-mana. Transaksi tidak jalan, ekonomi macet. Orang saling mencurigai satu sama lain. Saya ketemu dengan Mas Lukman, wah jangan-jangan ini COVID, jangan-jangan ini. Nah itu kan kemudian jadinya ada mental healthiness. Jadi mental healthiness itu ketakutan, penyakit mental yang kemudian ini menjadi bahaya bagi kita. Jadi urusan COVID bukan hanya semata-mata urusan kesehatan yang harus diperhatikan. Tapi urusan ekonomi dan sosial ini juga harus dijaga. Makanya kalau cara pandang NU kan tawasud tengah-tengah lah. Ya kita peduli dengan penyakit, menggunakan protokol tetap. Tapi masyarakat harus dibangkitkan keyakinannya. Jadi iman sama imun itu kalau di NU harus seimbang. Jangan iminnya ya. Nah ini yang harus. Nah ini ternyata di perang biologi ini kita berhadapan dengan situasi yang enggak gampang Mas. Ternyata dunia sedang change. Sedang mengalami perubahan. Perubahan besar-besaran, ada restart ekonomi. Resesi global ada di mana-mana. Apa resesi global itu? Dunia mengalami kebangkrutan ekonomi di mana-mana. Semua negara bangkrut. Ketika negara semuanya bangkrut, ini kan startnya bagi awal yang punya duit bisa menguasai yang tidak punya duit. Kalau penjajahan dulu, kolonialisme dulu itu dengan senjata, hari ini kolonialisme dengan ekonomi gitu loh. Nah, kita siapa? Ayo utang sama siapa? Sama saya, utangnya yuk. Nah ini yang harus diantisipasi. Dan yang kedua, kalau masyarakatnya sudah saling tidak percaya, ini bahaya juga. Kalau masyarakatnya sudah tidak saling percaya, maka kemudian ada serangan apapun manusia akan acuh tak acuh. Nggak peduli yang penting keluarga gue selamat. Ini selamatan sudah nggak terjadi lagi. Kalau ada konflik sosial yang tadi saya sebut di awal, kalau ada konflik sosial yang ada di masyarakat, misal antara satu A si B konflik nggak rukun. Karena ada media istighosa, ada media tahlilan, manakipan, yasinan, tiban, maka mereka bisa diakurkan kembali. Kan gitu, didekatkan ya mungkin tahlilan pertama nggak mau salaman. Tahlilan kedua karena duduknya bersampingan minimal mau nggak mau dia salaman. Tahlilan yang ketiga, wis kudu ngomong, tahlilan yang keempat damai. Lah, social engineering hari ini yang seperti ini tidak dimiliki instrumennya kecuali NU. Nah inilah yang harus kita antisipasi. Nah, industri yang lahir baru di era pandemik ini adalah industri online. Industri yang baru lahir adalah industri kesehatan. Makanya kalau teman-teman itu rebutannya negara-negara superpower itu rebutannya vaksin, jualan vaksin ke Indonesia, jualan vaksin ke mana negara-negara berkembang. Karena ini pasar baru, karena ada penyakit maka harus ada vaksinnya. Maka alkes alat kesehatan dijual.
Standarisasinya juga pakai cara mereka. Loh, ini kan berarti ada industri baru yang lahir dari pandemik ini. Lah pertanyaan saya, kenapa kita tidak berani membangkitkan tradisi berekonomi hari ini? Kita lawan imunitas kita dengan apa? Yo dengan rempah-rempah ala Indonesia. Nah, ini kan kita bangun imunnya. Imannya tugasnya kiai-kiai, tugasnya kita semuanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala penyakit itu datangnya dari Allah, kita hanya ikhtiar. Nah, ikhtiar itu dilakukan dengan cara macam-macam. Ini pandemik ini hal yang kemudian harus meningkatkan tadi inovasi kita. Ya. Dalam berbisnis ya harus inovatif. Jangan kemudian bisnisnya hanya ngurusin urusan apa, terus kemudian sudah bangkrut saya, sudah nggak ada lagi. Harus inovatif. Gunakan channel-channel online yang untuk melakukan transaksi, gunakan kontak-kontak yang digital, platform-platform kita ikuti. Mau nggak mau kita harus bermigrasi. Jadi bisnis tidak hanya stuck pada urusan yang kemudian offline ketemuan saja. Itu yang sama dengan pembelajaran. Pembelajaran sesungguhnya dari dulu itu daring itu biasa kok, kiai-kiai daring. Ya kalau kiai-kiai ceramah kalau dulu dengerin radio kan biasa ya. Kalau susah-susah malam-malam dengerin ceramahnya kiai, dulu dengerin ketoprak di radio itu kan juga daring juga, tapi daringnya menggunakan telinga kan. Kalau sekarang daringnya sudah dengan ada teknologi video dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang kita harus jaga kreativitasnya. Yang kelima nih, tantangan yang sedang kita hadapi, yang harus kita waspadai bareng-bareng adalah food, water, and energy war. Perang makanan, air, dan sumber daya. Ya. Sumber daya alam. Energi. Energi itu sumber daya alam, natural resource macam-macam lah. Nikel macam-macam itu bagian dari ini. Nah, ini perang yang sedang kita hadapi. Ini penguasaannya mau diinvestasi, mau dieskavasi, mau diinvasi. Nah, ini kan pilihan-pilihannya aja. Kita mau berkolaborasi atau tidak. Nah, eranya sekarang mau tidak mau. Kita nggak bisa sendirian. Indonesia nggak bisa sendirian. Masyarakat juga nggak bisa sendiri, harus berjamaah. Nah, berjamaah ini teorinya NU. Kalau nggak berjamaah, NU nggak bisa jadi satu. Nah, urusannya itu ahlus sunnah wal jamaah. Jamaahnya ini yang harus kita satukan. Jamaah dan jamiyah harus jadi satu. Satu komando. Jadi dari atas sama bawah gerakannya sama. Gimana nyambungin saya dengan Mas Lukman bisa ketemu? Ya melalui kanal kanal online kita. Loh, kalau di Jakarta saya lagi sudah 3 tahun ini mendorong transformasi digital di PBNU. Nah, salah satunya produksinya adalah NO Channel. NO Channel ini adalah televisinya PBNU yang ada orbit di satelit, bukan hanya di sosial media, bukan hanya di YouTube. YouTube itu biasalah. Di satelit kita hadir sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Free to air, gratis. Kalau banyak orang memproduksi kanal itu kan kemudian bayar ya. Ada satelit, terus kemudian langganan. Ini nggak perlu berlangganan. Ada parabolanya, tonton aja itu di Asiasat. Terus kemudian nanti di situ ada Nin Media. Kalau di ekosistemnya Nin Media pasti ada NO Channel di situ. Nah, ini bagian dari kita menjelaskan kepada masyarakat untuk kita bisa gabung. Kalau teman-teman saya yakin yang punya parabola pasti sudah pernah nangkap acaranya NO Channel. Kalau pengen tahu Kiai Said PBNU kegiatannya hari ini, live hari ini, itu banyak yang bisa dilakukan. Nah, sama dengan hal ini. Hari ini sebenarnya adalah hari yang paling bersejarah menurut saya. Saya senang sekali. Pertama, ini min haitsu la yahtasib dan min haitsu la yuhtasab. Kenapa? Ini tidak disengaja tapi semuanya itu by design Allah. Kenapa? Karena pertama saya datang ke sini, ini silaturahim sebenarnya. Silaturahim ke Magelang dan Jogja. Tapi dalam rangka apa ini teman-teman? Menjawab 5 tantangan ini. 5 tantangan yang saya disebutkan tadi. Kita lagi memproduksi film namanya My Flag. Judulnya My Flag. My Flag itu benderaku. Ya, kalau mau lihat teaser-teasernya di NO Channel dilihat aja. My Flag itu kaitannya dengan kita membangun narasi bagaimana bendera ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah tidak respect terhadap bendera, maka jangan kemudian respect terhadap pemerintah, pasti enggak. Ya, betul. Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau kita sudah tidak kenal bendera kita, tidak mencintai bendera kita, pasti kita tidak kenal negara kita. Kan gitu. Nah, yang lebih khawatir kalau kemudian ternyata bendera kita digantikan atau tergantikan dengan bendera lain, kita nggak bisa melakukan perlawanan dan easy going atau istilahnya karep-karepmu lah.
Lah kalau sudah karep-karepmu, Indonesia akan bubar nanti. Ya. Nah nggak boleh itu terjadi. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Maka harus ada narasi-narasi yang dibangun sehingga anak-anak muda, generasi kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, adik-adik kita, dan bahkan kita sendiri harus bangkit dan punya kesemangat yang sama untuk kesamaan visi tentang bendera. Bahwa bendera itu dulu dibangun dengan darah, nyawa, air mata, harta dikorbankan untuk mempertahankan merah putih. Loh saiki disuruh hormat bendera katanya haram musyrik ya. Goblok kan itu. Ya orang yang ngomong haram musyrik bid'ah itu suruh ngobrol dengan saya gitu loh. Lah iya hormat bendera kok haram musyrik bid'ah itu loh. Apa kurangan dalil? Adu dalil ayo sama saya. Kalau mau adu dalil. Saya balik lagi dikit Mas, sedikit. Nanti dari sini kita akan bangun narasi konten-konten yang banyak yang akan kita bikin. Salah satunya My Flag. Besok kita bikin Break the Limit. Break the Limit itu menembus batas. Menembus batas itu apa gunanya? Bahwa kita di tengah pandemik, di tengah keterbatasan tidak boleh menjadi terbatas. Di tengah keterbatasan dulu nenek moyang kita pakai bambu runcing ngelawan penjajah, berani. Lah kita melawan perang 5 ini apakah kita tidak pakai bambu runcing digital. Sedekah digital. Nah, kliknya itu subscribe, klik. Itu jariah digital. Kliklah, subscribe lah, follow lah ini NO Muntilan. Klik subscribe, follow NO Channel. Nah itu kita bagian dari sedekah digital yang insya Allah pahalanya akan mengalir sampai ila yaumil qiyamah kan itu. Karena sampai melakukan sedekah digital, sedekah bukan hanya sedekah duit sekarang ini penting yang harus dibangun. Nah malam hari ini luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena Allah mentakdirkan saya ketemu di sini. Ini Golden Triangle-nya Jawa. Magelang itu Golden Triangle-nya Jawa, terutama khususnya di titik ini. Titik Gunung Sari sama Gunung Wukir sama Gunung Pring. Nah, ini Golden Triangle yang sebenarnya energi dan medan magnetiknya luar biasa dan disinilah melalui NO Muntilan saya sampaikan malam hari ini kita akan merilis kompetisi Santri Digifest. Santri Digifest ini adalah kompetisi digital untuk anak-anak kita, anak-anak NO lah, anak-anak muda kita untuk berkompetisi satu short movie, bikin film pendek. Kalau punya kreasi film-film pendek, ayo kita berkompetisi. Maksudnya bukan hanya kompetisi siapa yang dapat menang, lomba dapat hadiah, bukan hanya itu. Tapi kita bisa menjaring bagaimana digital talent yang untuk movie, untuk broadcasting dan sinematografi anak-anak itu, siapa yang bisa kita jaring? Berapa banyak warga kita yang punya kemampuan ini sehingga kita bisa terorkestrasi, bisa berjamaah di situ. Yang kedua, kompetisi yang akan kita lakukan adalah kompetisi animasi. Nah, kalau ada teman-teman animator yang mau jalan, ini bisa kita bangun juga jejaringnya, networknya. Kalau bikin animasi sendirian ya sampai kiamat nggak akan bisa memenuhi di konten itu. Nah, yang ketiga kompetisinya coding. Nah, ini kaitannya dengan jawab platform digital tadi dan currency currency war tadi. Nah, ini yang kemudian akan kita kompetisikan bareng. Hadiahnya nggak usah khawatir. Hadiahnya kita jamin hadiahnya pasti memuaskan, bukan hanya hadiah uang, tapi on job training, on job kita akan bikin teman-teman ini bisa bekerja bersama-sama kita dan nantinya kita akan punya digital factory, akan punya pabrik digital yang akan berproduksi. Produksinya adalah produksi yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan masyarakat hari ini dan melayani kebutuhan itu. Ini melalui ini mudah-mudahan vibrasinya bisa kemana-mana, resonansinya kalau dimulai dari Muntilan. Amin. Panjang ya Mas ngomong. Wah, luar biasa ini. Justru ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ketika kemarin kita nyambung dengan Mas Kosim juga dari NU Channel, dari teman Muntilan juga. Kemudian tadi malam hari ini kita berada di Joglo Jeep. Kita terima kasih sekali Pak Imam tadi menyampaikan bahwa ada triangle energi yang luar biasa di Gunung Pring, di Muntilan, dan malam hari ini panjenengan bisa lenggah di sini memaparkan 5 hal yang mungkin ini menjadi tantangan bersama, baik untuk teman-teman muda maupun teman-teman kreator. Kita bicara saat ini mungkin dengan digital ini kita bisa menembus batas ruang, tidak hanya borderless. Tidak hanya di Muntilan saja, namun dimanapun sahabat-sahabat berada bahwa ada tantangan-tantangan besar yang harus kita hadapi. Di Magelang sendiri, ini kita juga terus membangun sinergi Pak Imam Yis dengan teman-teman yang ada di Tegalreso, Gus Yusuf Channel dan sebagainya. Harus. Ini eranya kolaborasi, Mas, nggak bisa kerja sendirian. Kolaborasi yang kita jadi 1000
bahkan 100.000, bahkan jutaan channel Ya. yang diproduksi oleh warga NU itu kurang. Karena jumlah warga Nahdliyin itu lebih dari 100 juta. Ya. Itu yang ada di Indonesia. Kita ini punya cabang yang kebetulan saya juga bertanggung jawab di cabang istimewa. Iya. PCI kita itu 37 negara, bayangin. Ya. Jadi kalau jenengan live kayak gini bukan tidak mungkin kemudian kita bisa relay ke teman-teman Jepang, ke teman-teman Amerika, anak-anak NU PCI pengurus cabang istimewa NU yang ada di Jepang, yang ada di Rusia, yang ada di mana-mana di 37 negara. Nah, ini kita punya PR besar untuk bagaimana mengusung peradaban NU masuk ke tradisi digital. Nah, mendigitalisasi peradaban ini menjadi penting. Jadi kalau kita ini punya al-mukhafadhatu alal qadimi soleh yang bahasa wal akhdhu bil jadidil aslah tadi bahasanya tradisi dan inovasi, itu kemudian harus diusung bagaimana diterjemahkan dalam konteks digital. Nah, ini PR besarnya kita. Sehingga tradisi dan amaliyah, value, nilai-nilai kita, apa yang sudah kita lakukan tiap hari tidak dibidngah-bidngahkan orang. Gitu loh. Orang bidngah-bidngahkan itu orang bodoh, nggak mau sinau. Kalau nggak mau sinau, kan dia nggak pernah baca kok bahwa hubungan sekarang ini semuanya apa sih yang disebut bid'ah? Ya kalau bid'ah suruh naik onta deh. Oke Pak Imam, menarik sekali ini dan menjadi satu motivasi bagi kami. Ini mungkin pertanyaan mendasar dan nanti mungkin menjadi statement tanpa mengurangi rasa hormat Pak Imam. Nanti karena mungkin ini dengan aktivitas Pak Imam yang luar biasa, panjenengan kerso lenggah ada di kursi ini. Mungkin bagi teman-teman pengguna Facebook dan kita ada di channel YouTube juga ini. Di akar rumput Pak, ini dalam rangka untuk menjaga kedaulatan digital, kemudian juga untuk menjaga tradisi. Kalau mungkin di teman-teman Banser kita sering mengatakan satu komando, kemudian dan sebagainya ini. Dalam hal penggunaan media sosial ini mungkin menjadi pesan dan harapan Bapak juga untuk pengguna yang ada di bawah pengguna gadget. Ini apa yang bisa dilakukan? Apa saja Pak ini? Ya, yang bisa dilakukan gadget ini kan tools, sama dengan pisau. Pisau itu bermata dua. Kalau pisau itu digunakan untuk nusuk orang ya bisa nusuk. Kalau digunakan untuk hal-hal yang positif pasti jadi yang positif. Itu kalau yang pasifnya. Yang aktif pasif dan aktifnya. Bagaimana kita menggunakan secara pasif dan aktif. Ini setiap hari kita ini dijejali, dicekoi dari bangun tidur sampai tidur lagi, Mbah Surip ya. Bangun tidur sampai tidur lagi, kita dicekoi dengan narasi-narasi, konten-konten yang pasti tidak bisa kita screening, kita istilahnya kita filter di otak kita. Iya kan? Serbuan konten itu banyak sekali. Nah, siapa di era digital ini yang menang? Yang menang adalah produsen konten terbanyak. Produsen konten terbanyak. Nah, produsen konten terbanyak. Siapa produsen konten terbanyak itu siapa saja. Nggak peduli produsen kontennya itu konten positif atau negatif. Konten negatif bisa menjadi pemenang. Karena dia memproduksi kontennya secara intensif dan selain produksi konten, dia menyebarluaskannya secara masif. Kebanyakan dari kita produksinya sudah jarang-jarang. Kalau ketemuan orang ini kan nggak ada yang mendigitalisasi, memvideokan, memvisualkan, nggak ada. Padahal HP itu di situ ada macam-macam, ada ada video, kameranya, videonya, fasilitasnya itu nggak digunakan sama sekali. Produksi, oke ada yang produksi, tapi kadang-kadang nggak disebarluaskan. Oh sudah disebarluaskan, tapi nggak viral. Nah kenapa ini? Ini kan PR. Karena kita belum berjamaah secara digital. Menjamaahkan, mendigitalkan jamaah dan menjamaahkan digital. Ini penting. Menjamaahkan digital dan mendigitalkan jamaah ini penting. PR utamanya adalah bagaimana semuanya yang punya HP, nggak ada lah warga NU yang nggak punya HP sekarang. Mbah-mbah sepuh kita punya lah walaupun bukan Android ya. Tetapi kalau di generasi kolonial kayak kita ini pasti sudah mengenal HP Android, aplikasi dan lain sebagainya sudah kenal semua. Nah ini saatnya bagaimana kita semua 100 juta warga NU itu menjadi produsen konten positif. Coba bayangkan, kalau satu hari saja ada yang membuat video masak-masak, itu warga NU, ini loh masak-masak cara NU, ini loh kenduri cara NU, ini loh sedekahan cara NU. Itu kalau memproduksinya massal, coba bayangin, gak usah lah 100 juta kebanyakan, gak usah 10 juta, 1 juta, gak usah 1 juta, 100.000 aja orang yang memproduksi itu. Maka kemudian itu analitik di sosial media itu akan muncul yang terbanyak kita. Produksi konten. Produksi konten. Penting. Yang kedua, jangan semuanya menjadi produsen saja. Tapi harus ada yang bertugas melakukan virality.
Karena aspek setelah konten ini terproduksi, itu aspeknya yang harus dilihat adalah aspek viralitas. Trending topik dan viralitas menjadi alat ukur pemberitaan. Kalau kita pengen wow, maka kita harus memproduksi aspek-aspek yang mengandung unsur viral. Dan harus ada yang memviralkan. Viral itu direncanakan, jangan dipikir terus kemudian kita videonya nggak pernah viral. Ya karena kita nggak pernah merencanakan untuk menjadi viral. Kalau merencanakan yang menjadi viral ya bisa kita lakukan gitu loh. Bagaimana menjadi trending topik? Nah ini harus ada yang mengkepoin. Nah ini berjamaah, ini sindikasi. Itu harus jadi bagian dari mafia. Mafia sholawat. Mafia itu main action for intelligence agency. Jadi kita saling berjejaring untuk membangun itu. MWC NU Muntilan produksi podcast nih. Ayo diviralkan oleh MWC yang lain. Kalau perlu MWC yang lain saling saut menyaut atau tukar konten. Nggak usah terus kemudian sesama NU bunuh-membunuh channel. Kalau ada dilaporkan ke YouTube, dilaporkan ke ini. Biarin aja kontennya itu viral. Semakin viral konten, semakin banyak yang mereupload, maka konten itu menjadi narasi yang kemudian akan dibaca oleh publik. Dan itu akan mempengaruhi. Itu baru produksi konten. Yang kedua tadi bagaimana membangun viralitas dan membangun trending topik. Ini penting. Konten diproduksi, viralitas diproduksi, trending topik dilakukan. Yang ketiga, sodakoh digital. Yang tadi, kalau teman-teman ini saya nggak suudon lah di kita ini tidak bagian dari fakir kuota kan. Kalau kita khawatir ada fakir kuota, kita nggak punya kuota ya akan cari wifi gratis banyak. Kalau nggak mau wifi gratis ya tethering sama temannya. Itu kan sodakoh. Nah sodakohnya apa? Teman-teman ini pelit dengan komen, pelit dengan subscribe, pelit dengan like di channel-channel yang sudah bergerak. Pelit memfollow, misal kayak gini NU Muntilan di Facebook. Sudah berapa banyak warga NU yang ada di di Magelang yang sudah memfollow ini? Kan begitu? Nah, ini PR berat. PR berat kita adalah membangun tradisi sodakoh digital. Ya kan? Tradisi sodakoh digital ini harus dilakukan secara masif agar warga NU selalu terkonek. Misal yang belum subscribe NU Channel harus subscribe. Kenapa? Kalau butuh tahu Kiai Said setiap hari ngomong apa, ngendikan apa, kiai-kiai kita ngendikan apa, Gus Mus ngendikan apa Gus Muafik ngendikan apa, siapa tokoh-tokoh kita ngendikan apa, biar tidak kena hoax ya. Selama ini kan kita lihat, oh nih ada fitnah ini, ada fitnah. Ini nggak usah dengerin NU Channel itu yang benar, gitu loh. Nah itu begitu, ini harus ada yang memfollow. Nah ini terkonek, ini namanya connectivity. Kalau sudah sodakoh digital itu jalan, maka yang akan terjadi adalah connectivity. Connectivity terbangun keterhubungan. Jadi antara Kiai Said ngendikan sudah terhubung dengan Mas Lukman, sudah terhubung dengan teman-teman di Muntilan, sudah terhubung dengan oh iya komandonya Kiai Said begini, oh puasanya besok, oh lebarannya besok. Semua orang sudah menjadi satu. Jadi kesatuan komando yang disebutkan tadi dalam bahasa Banser, kesatuan komando, komandonya harus komando digital. Gitu loh. Nah, yang paling penting lagi, yang keempat kalau nggak salah tadi, kelima. Yang kelima, Yang kelima yang harus dibangun adalah bagaimana kita punya cyber team yang solid. Kita bukan yang sulit, gitu loh. Yang cyber team itu artinya begini, kita harus punya white hacker kalau perlu. Ini cita-cita saya pengen buat white hacker. White hacker bukan kemudian nge-hack orang dengan kepentingan-kepentingan yang hacker yang positif lah. Artinya begini, kalau kita tidak punya teman-teman yang punya keahlian hacker, keahlian coding, keahlian develop programming, maka kemudian kita akan kesulitan menghadapi tantangan yang sedang terjadi hari ini. Cyber team harus ada yang nanti bekerja kalau ini perlu di take down. Oh ini ada yang membangun narasi negatif terhadap NU. Membangun narasi negatif terhadap budaya-budaya NU. Kita sikat. Kita take down mereka. Gitu loh. Kita laporkan pemerintah susah, ya kita laporin sudah jalan ya kita take down setelah itu. Kalau pemerintah kan antriannya itu kalau mau take down website yang radikal yang teroris itu kan banyak itu. Tapi antriannya kan puluhan ribu mau di take down pemerintah satu-satu ya kelamaan. Kita laporkan, kita punya cyber team yang bekerja untuk melakukan kontra narasi itu. Nah, kalau 5 ini sudah terjadi, maka kemudian kita akan terbangun yang namanya ekosistem digital warga NU. Ekosistem digital itu apa? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan seluruhnya platform NU. Nah, itu manfaatnya untuk jamaah dan jam'iyah.
Tadi balik lagi, Oke. mendigitalkan jamaah dan menjamahkan digital. Oke, Pak Imam, luar biasa. 5 hal ini yang bisa kita lakukan. Monggo yang punya kapasitas untuk produksi, Ya. mari tingkatkan produktivitas konten-konten kita, khususnya bernafaskan Nahdlatul Ulama, kemudian memviralkan. Ini paling enggak ini dengan sodakoh, like, komen. Ini ya, paling Komen itu paling Ya. pelit ini. Warga NU itu kalau suruh komen, Iya. Masya Iya, Allah. iya. Like paling ngeklik Iya, gitu doang. iya. Komen kali ngomong, oke, jos, ya gitu kan gampang toh. mantul. Mantul. Oke, kemudian koneksi. Kemudian yang keempat, ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita mengupayakan ini semakin aman, karena ini juga banyak pengalaman Pak ketika kita tidak punya cyber di poin kelima tadi. Ini juga menjadi satu hal yang sulit ketika toko-toko Facebook kita hilang, Dihack kemudian orang. dihack orang dan Iya. sebagainya. Ini juga nanti butuh Ah, tim. betul. Oke, Pak Imam, ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Sekali lagi untuk sahabat NU Mudilan, kemudian sahabat Facebook dimanapun sahabat berada, juga pengguna channel YouTube, ini tentunya diskusi malam hari ini kita masih butuh waktu panjang Pak Imam, Iya. nanti untuk terus membangun. Mohon izin juga untuk kami selalu belajar, kalau toh bisa langsung dengan panjenengan, tapi di Monggo, santri-santri panjenengan juga luar biasa, ini sudah sering juga kita sambati untuk kita bangun. Dan mohon izin pula untuk nanti teman-teman di jejak digital NU Mudilan, kita sudah melebar, teman-teman di Magelang ini juga satu persatu di MBC sudah kita provokasi juga untuk bergerak. Ada teman-teman di Nusiar ini keluar, kemudian Madinu di Mertoyudan, kemudian ada di Windusari dan Bikin beberapa sebanyak-banyaknya. kecamatan. Ye, oke. Channel sebanyak-banyaknya. Ya, Nggak ye. usah khawatir. Oke, ini yang mau kita Kalau saling bangun. bermusuhan itu berarti belum kenal NU beneran Ye, ya. betul. Nggak usah saling take down, Ye. saling re-upload Ya, tuh. Itu ye. penting. Di poin ketiga tadi, saling mensupport Iya. antar koneksi, kemudian tim cyber ini Pak. Iya. Nanti kita mohon bimbingannya juga. Namun yang terpenting malam hari ini rawuhnya Bapak Imam dan teman-teman NU Channel ini dalam rangka untuk pembuatan salah satu produk film Pak. Iya, Film short tadi short movie. My Flag, Dan kemudian ini juga sekedar kita nyuwun pengestu bahwa kemarin di Agustus kita juga di Jejak Digital. Mungkin ada kaitannya kalau di kami dengan kita kasih tajuk Merajut Merah Putih. Ya, Nah, sama-sama. ini- Saya sebenarnya juga kemarin lihat karya teman-teman Muntilan Ye. Jos itu. Yang banser yang masuk ke sungai, Ye. bawa bendera terus Ye. ditancepin ke Puncak Gunung Sari itu. punya Gunung Ye. Sari. Nah, ini dari Gunung Sarinya saya ambil spiritnya ini. Tak lanjutin, tak bawa ke Jakarta spiritnya ini. Amin, amin. Matur nuwun sangat. Ini untuk malam hari ini kiranya waktu jualan ini Pak Imam, karena sesaat lagi ini teman-teman ngaji santri online ini, Nggih. para pengusaha-pengusaha online ini sudah pada rawuh. Nah, ini penting ini pengusaha online bersatu. Jadi, mohon doa restu juga untuk santri Joglo Jip, kita nyebut demikian bersama presiden kami Pak Awaludin Syahaji, ini satu-satunya presiden tanpa pemilu, tidak punya kabinet. Mungkin tadi Pak Imam sudah banyak berdiskusi juga dengan beliau. Mungkin malam hari ini kita cukupkan sekian lumayan Nggih, Pak nggih, ya nggih. ini untuk Nggih, nanti kita saya bisa. cuman pesan ke teman-teman, ayo kita bareng-bareng. Kebersamaan ini menjadi penting. Eranya adalah era kolaborasi. Era kolaborasi. Ya, Nggih. kalau sampean mau cek terakhir, misal antar artis itu kalau bikin konten itu kontennya satu, Ya. tapi dibagi-bagi, gitu loh. Ya. Di gantian menampilkannya muter aja kan gitu. Nggih. Bikin gosip apa, jualan mobil, yang beli ini si ini, kemudian Iya. diputar aja. Iya. Nah kita ini kan ya bisa kalau bikin dari Papua sampai Aceh kan juga Iya. diputar itu Iya. top gitu. Iya. Cuman kebanyakan dari kita itu milik kita dikasih diambil orang itu kok kelihatannya marah ya nggak usah. Secara struktural kita kuat Pak. Nggih. Ada di Iya. semua PBNU, Wah, PCNU. jos. Nggih. Ini saatnya kita menguasai dunia maya. Iya. Kalau Luna Maya udah biasa kan. Iya. Sudah ada yang menguasai. Iya. Sekali lagi matur nuwun Pak Imam untuk nasihat-nasihatnya, dan semoga nanti buat sahabat-sahabat yang mungkin terlambat untuk bergabung nanti bisa disimak ulang di tayangan kita malam hari ini. Dan beliau Bapak Imam Pitutuh ini adalah wakil sekjen PBNU yang hari ini sedang berkegiatan juga di Joglo Jip Gunung Pring. Kemudian mulai dari siang ada beberapa waktu mungkin Pak Imam ada di Magelang dan Jogja. Matur nuwun Oke, sangat. monggo, nanti saya nyuwun ngapunten, saya belum sowan kepada PCNU. Nyuwun ngapunten karena beberapa hari ini aktivitas kami di Jogja. Nggih. Jadi mulai besok Selasa, Nggih. Senin Selasa ini kita sampai 7 hari ke depan Nggih. akan berfokus di Magelang. Oh, gitu, nggih. Karena syuting My Flag akan
kita akhiri di Magelang, mungkin besok Senin, terus tapi mulai Selasa kita akan syuting Break the Limit yang menembus batas itu. Nah ini kaitannya dengan juga ada di motivasi. Magelang, Nah ini di Magelang. Nah maka dari itu saya nanti akan sowan ke PCNO dan sekaligus mohon bantuan teman-teman yang ada di Magelang, Banser apa aja yang ketemu dengan saya, sapa aja, saya Banser Pak, saya Pagar Nusa. Nah kebanggaan korps ini harus ada, karena kita nggak punya kebanggaan korps, malu-malu itu sudah nggak saatnya lah. Jadi kalau NU mau besar ya kita bikin besar, kita bikin diri kita bangga, dan ayo kita perjuangkan kebanggaan kita itu menjadi identitas yang luar biasa. Amin, amin. Dan di tagline Mundilan juga kita punya satu tagline, nambahkan tradisi dan inovasi, bahwa semakin NU semakin bahagia. Ya, menjadi NU pasti menjadi Indonesia. Amin, amin. Menjadi Jadi NU nggak usah khawatir. menjadi Indonesia. Iya, karena PBNU itu sudah singkatannya dari dulu PBNU. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, dan U Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau orang mau ngerongrong NKRI, ngerongrong Pancasila, ngerongrong Bhinneka Tunggal Ika, pasti hadapannya dengan NU. Diminta nggak diminta, NU berada di garda depan. Dikasih menteri nggak dikasih menteri, NU di depan. Tapi syukur-syukur dikasih menteri, ada energinya. Pada saatnya Pak, ini waktu jualan nanti yang bicara. Saya terima kasih Pak Imam matur nuwun sekali untuk waktunya, berkah doanya untuk kami di Jejak Digital. Kemudian amin. Amin, amin, amin. Dan matur nuwun untuk sekali waktunya dan timnya ini yang sudah seharusnya jam istirahat, kita masih tahan beliau untuk lenggah di sini. Sungkem kami untuk keluarga besar PBNU dari kami di Jejak Digital. Salam buat semua warga Nahdien yang ada di Muntilan. Amin, amin, amin. Ayo kita bergerak. Amin, amin. Oke, sahabat NU Muntilan dimanapun sahabat berada, terima kasih atas kebersamaannya. Berkah semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semuanya. Mari kita cerdas dan bijak bermedia sosial. Jadikan media jangan jadi objek, jangan jadi objek, tapi harus juga menjadi objek. Jadi subjek. Oke, menjadi nasihat dari beliau Bapak Imam Pitutuh, dan ini luar biasa, banyak sekali nasihat yang bisa kita petik malam hari ini. Sepindah malih, salah kata ucap dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dijumpakan di kesempatan yang berikutnya. Simak selalu program-program di Jejak Digital NU Muntilan, baik online maupun offline. Bagi yang belum follow di Instagramnya NU Muntilan, silahkan follow, di IG-nya NU Muntilan, di channel YouTube-nya NU Muntilan, silahkan like, komen, dan subscribe tentunya. Tekan tombol loncengnya. Kemudian di Facebook NU Muntilan, Sodakoh Digitalnya masih kita tunggu yang akan berteman di Facebook NU Muntilan, karena Facebook NU Muntilan 1, 2 ini sudah penuh. Kita ada di NU Muntilan 3, di Romawi 3. Silahkan bisa kunjungi dan berikan like, komen, saran, kritik, dan masukannya untuk keberlangsungan program-program kita berikutnya. Matur nuwun, sugeng tindak Pak Imam, bila mana nanti berkenan untuk beristirahat. Insya Allah kita ini baru pertama ketemu. Nanti kita ketemu di jalur digital yang lain. Matur nuwun. Salam tradisi dan inovasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.